Sinetron buku harian seorang istri, episode nanti malam 16 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Bu Parah yang sedang berada di kantor. Di sisi lain, Bu Parah sedang duduk sendirian dan Bu Parah sedang mengulang memikirkan Dewa. Namun tiba-tiba datang ibunya Cornelia. Dan di situ Bu Parah sangat senang sekali karena dia lagi galau duduk sendirian, datang ibunya Cornelia. Dan di situ Bu Parah langsung menyuruh ibunya Cornelia duduk dan di situ langsung membicarakan tentang Dewa dan juga Lia. Dan kebahagiaan Bu Parah setelah mendengar sekarang bahwasanya Lia lagi meeting bersama Dewa. Dan di situ diceritain semuanya kebahagiaan kepada ibunya, yaitu Ibu Cornelia. Di sisi lain, ibunya Cornelia pun mendengarkan kabar ini, dan di situ ibunya Cornelia sangat bahagia sekali mendengar anaknya lagi meeting bersama Dewa Buwana. Dan di situ kebahagiaan canda tawa antara para Buwana bersama ibunya Lia, dan di situ sangat senang sekali. Namun di sisi lain, di situ kesenangan antara mereka para Buwana bersama ibunya Lia di situ sangat kacau sekali. Setelah datang karyawan dari Buwana Club yang mengasihkan hasil meeting kepada para Buwana, di situ para Buwana bertanya kepada karyawan tersebut bahwasanya gimana tadi meeting antara Dewa dengan klien. Ungkap para Buwana bertanya kepada karyawan itu. Di sisi lain, ibunya Lia pun mendengarkan pertanyaan-pertanyaan para Buwana dari karyawan tersebut. Namun alhasil setelah diceritakan oleh karyawan itu bahwasanya meeting telah gagal, karena kegagalan itu gara-gara Lia bawa berkas palsu. Dan di situ setelah diceritain kegagalan meeting dan Dewa marah-marah kepada Lia, di situ terlihat ibunya setelah mendengar karyawan para Buwana yang mengatakan bahwasanya Lia telah gagal meeting dan Dewa telah memarahinya. Di situ merasa malu sekali ya para Buwana setelah diceritakan semuanya oleh karyawan tersebut gara-gara meeting gagal, gara-gara Cornelia yang telah membawa berkas tidak becus dan gagal. Di situ cerita demi cerita antara ibunya Cornelia dengan Bu Parah, dan singkat cerita tidak panjang berpikir karena kecurigaan mereka sekarang setelah tahu diceritain bahwasanya Cornelia telah berangkat ke panti asuhan bersama Pajar dan Nana bersama Dewa. Di situ langsung para Buwana mengajak ibunya Cornelia untuk menjenjang ke panti asuhan karena di panti asuhan ada acara. Oke guys, singkat cerita di situ terlihat Pajar bersama Lia karena Pajar melihat Lia yang sangat galau dan terpuruk gara-gara Dewa Buwana. Karena Dewa telah mencaci maki Lia karena kesalahan Lia besar sekali dan fatal, maka dari itu Dewa memarahinya habis-habisan karena proyek besar ini dan puluhan miliar telah gagal gara-gara Cornelia membawa berkas yang palsu. Di sisi lain, di situ Cornelia curhat bersama kekasihnya Pajar, dan di situ Pajar terus berkata kepada Cornelia kekasihnya bahwasanya jangan terlalu dipikirkan, mari kamu ikut aku akan belikan alat-alat untuk kerja di kantor supaya aku bisa mendengar dan supaya bisa bukti-bukti kemarahan Dewa terhadap kamu nanti terekam. Nah di situ setelah berkata seperti itu,
Lia dan Fajar telah bergegas keluar untuk membeli alat tersebut. Karena walaupun gimana, seandainya Cornelia keluar dari pekerjaan itu akan dibawa ke Bali. Maka dari itu Lia bertahan untuk kerja di kantornya Dewa. Lia nggak mau jauh dari kekasihnya itu Fajar. Singkat cerita, di situ terlihat Nana yang telah menengahi permasalahan Dewa bersama Lia. Karena kesalahpahaman, setelah Dewa memarahi Lia, Fajar tidak terima dan di situ habis baku hantam sebentar datang Nana dan Nana menengahi. Karena di sisi lain Nana terus mengocak suaminya Dewa karena jangan terlalu emosian terus kepada orang. Karena namanya orang baru belajar untuk dikerja di kantor, maka dari itu wajar sekali. Jadi Mas Dewa jangan marah-marah terus kepada Lia, kata Nana kepada suaminya. Di situ sangat luluh sekali ya guys Dewa sama Nana. Dan terus Nana mengoncak-ngacik perkataan-perkataan kepada Dewa bahwasanya jangan sampai diulangi lagi. Yang kedua kali terus-terusan menyalahkan Lia. Karena Nana tidak ingin Lia terpuruk gara-gara dimarah terus oleh Dewa Buana. Nah, oke guys, di situ Nana terus mengasih tahu kepada Dewa agar jangan selalu marah-marah terus kepada Lia, nanti Fajar tidak terima lagi dan kejadian ribut lagi ya guys. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Fajar yang sudah berada di taman. Karena Fajar sudah membeli sesuatu untuk Lia kerja di kantor. Seandainya bawa alat itu, apapun yang akan terjadi, Dewa yang selalu memarahin Lia nanti pasti terdengar. Dengan rekaman-rekaman itu bisa Lia membawa bukti kepada Fajar bahwasanya seandainya Dewa mencaci maki kepada Lia dan menghina lagi kayak tadi, mungkin Fajar tidak tinggal diam. Nah, di situ Lia dikasih alat oleh Fajar untuk dibawa ke kantor bahwa agar Lia bisa membawa bukti seandainya dia dicaci maki oleh Dewa, dan bukti itu akan membuat Fajar bisa mengasihkan kepada ibunya Cornelia, biar ibunya Lia percaya bahwa Dewa telah memarahin terus Lia setelah Lia kerja di kantor tersebut. Maka dari itu trik-triknya Fajar akan selalu digunakan demi kekasihnya itu Cornelia. Nah, oke guys, di situ Cornelia sangat senang sekali dan terus tersenyum dan ketawa dan bahagia setelah mendengar alat tersebut. Karena jaga-jaga Dewa kalau marah terus dia bisa mengasihkan kepada ibunya bahwa kerja di kantor Dewa Buana aku dicaci maki, dan kepercayaan itu dengan alat tersebut. Kalau seandainya cuma cerita positif ibunya nggak percaya. Bahkan seandainya Lia keluar dari Buana Club ya guys, mungkin langsung akan dibawa ke Bali dan Dewa pun tidak bisa mecat Lia. Seandainya Dewa mecat Lia, mungkin Dewa pun akan dimarahin oleh Bu Parah, karena para Buana dan ibunya Cornelia akan menyatukan Lia bersama Dewa. Namun ya guys, Dewa dan Lia mungkin tidak akan berjodoh karena setiap ketemu Lia dan Dewa ribut dan ribut lagi, karena cintanya Lia cuma untuk Fajar dan cintanya Dewa untuk Nana. Maka dari itu apapun rencana para Buana untuk memisahkan Dewa dan juga Nana itu tidak bisa. Nah, oke guys, sebelum Mimin lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin.
Nah oke guys, mungkin sampai di sini dulu. Namun sebelum Mimin pamit, Mimin minta maaf apabila mana ada kata-kata kurang jelas dan pelutat-peletot. Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya, karena Mimin tas ngabudah rada balelo, maka dari itu Mimin minta maaf. Dan sebelum Mimin pamit, selamat menunaikan ibadah puasa, supaya ibadah puasanya berkah selalu ya guys. Nah oke guys, Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para bunda dimanapun kalian berada. Sukses dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin.